Di sini kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis gula, yaitu gula pasir, gula jagung, dan stevia. Manakah yang lebih sehat berdasarkan metabolisme tubuh? Mari simak penjelasan berikut ini. Gula pasir mudah diserap oleh tubuh dan diubah menjadi glukosa, sehingga menyediakan energi yang cepat dan dibutuhkan otak serta tubuh untuk fungsi dasar. Yang kedua, meningkatkan suasana hati. Peningkatan kadar gula darah dapat memberikan dorongan energi dan suasana hati yang lebih baik secara sementara. Namun, kekurangan gula pasir dari sudut pandang metabolisme, gula pasir tidak mengandung nutrisi yang penting. Gula pasir tidak menyediakan vitamin, mineral, serat, protein, ataupun lemak, sehingga hanya memberikan energi yang kosong dan tidak mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, ada peningkatan risiko obesitas. Kelebihan gula akan disimpan sebagai lemak tubuh. Ini meningkatkan risiko penambahan berat badan dan obesitas. Yang ketiga, ada mengganggu keseimbangan insulin. Gula pasir dengan indeks glikemik tinggi menyebabkan lonjakan gula darah yang membuat pankreas harus memproduksi insulin lebih banyak. Seiring waktu, ini bisa menyebabkan resistensi insulin dan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Yang keempat yaitu resiko penyakit jantung. Konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat, serta memicu peradangan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Yang kelima yaitu memicu perlemakan hati. Asupan gula berlebih, khususnya fruktosa di dalamnya, dapat memicu penumpukan lemak di hati, menyebabkan perlemakan hati atau fatty liver. Dan yang keenam yaitu gangguan sistem pengatur nafsu makan. Konsumsi gula berlebih dapat mengacu sistem pengendali nafsu makan dan hormon leptin, membuat Anda merasa terus lapar dan meningkatkan keinginan untuk makan. Kelebihan gula jagung. Kelebihan gula jagung dari perspektif metabolisme tubuh, indeks glikemik lebih rendah. Gula jagung, terutama fruktosa di dalamnya, memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada gula pasir, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba setelah dikonsumsi. Yang kedua yaitu sumber serat. Gula jagung mengandung serat yang baik untuk kesehatan pencernaan, membantu melancarkan BAB, dan berperan sebagai prebiotik yang mendukung keseimbangan bakteri baik usus. Yang terakhir yaitu membantu mengontrol gula darah. Karena indeks glikemiknya yang rendah, gula jagung dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, yang bermanfaat bagi penderita diabetes atau mereka yang berisiko tinggi mengembangkannya. Kekurangan gula jagung dari perspektif metabolisme tubuh. Yang pertama yaitu beban hati dan perlemakan hati, yaitu konsumsi fruktosa dalam jumlah besar dapat membebani hati, meningkatkan kadar asam urat, dan memicu perlemakan hati atau penumpukan lemak di hati, yang dalam kasus ekstrim bisa menyebabkan sirosis. Yang kedua yaitu risiko obesitas. Sama seperti jenis gula lainnya, kelebihan gula jagung dapat menyebabkan penumpukan lemak di tubuh sehingga meningkatkan risiko obesitas dan indeks massa tubuh yang tinggi. Yang ketiga yaitu peningkatan trigliserida, yaitu konsumsi fruktosa berlebihan diketahui dapat meningkatkan kadar trigliserida dalam darah, yang merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung. Yang keempat yaitu potensi diabetes tipe 2. Meskipun indeks glikemianya rendah, konsumsi gula jagung yang berlebihan tetap dapat mengganggu keseimbangan gula darah dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Yang kelima yaitu tidak aman dalam jumlah berlebihan. Meskipun memiliki beberapa manfaat, tidak ada jenis gula yang aman dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, termasuk gula jagung. Konsumsi berlebihan dari jenis gula apapun akan memberikan efek negatif bagi tubuh. Baik, selanjutnya yaitu ada kelebihan gula stevia dalam metabolisme tubuh. Yang pertama adalah menjaga kadar gula darah. Kandungan gula stevia dengan 0 kalori dan rendah karbohidrat tidak dapat menaikkan kadar lonjakan gula darah secara signifikan. Hal ini merupakan pilihan yang tepat untuk penderita diabetes dan bagi orang yang ingin menjaga kadar gula darah stabil. Selanjutnya yang kedua yaitu pengendalian berat badan. Kandungan stevia dengan rendah kalori dapat membatasi total kalori harian tanpa mengurangi rasa manis yang dikonsumsi. Hal ini sangat cocok untuk
program diet dan orang yang ingin mengendalikan berat badan. Yang ketiga yaitu sebagai antioksidan. Kandungan ekstrak daun stevia seperti flavonoid dan asam fenolik dapat menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan yang terakhir adalah potensi menurunkan tekanan darah. Menurut beberapa penelitian, kandungan glikosida stevia pada stevia dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Beberapa kekurangan stevia ada 4. Yang pertama, efek gangguan pencernaan. Beberapa orang dapat mengalami gangguan pencernaan seperti perut kembung, diare, atau mual setelah mengonsumsi produk stevia, terutama jika stevia mengandung gula alkohol. Yang kedua, potensi gangguan hormon dan tiroid. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa produk stevia dapat mempengaruhi hormon dan tiroid yang menyebabkan metabolisme melambat. Tapi, efek ini belum tentu secara meyakinkan pada manusia dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, rasa pahit tertinggal. Beberapa orang merasakan adanya rasa pahit tertinggal atau metalik setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung stevia. Yang keempat, ada interaksi dengan obat. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika sedang mengonsumsi obat atau suplemen tertentu, karena stevia dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat atau memiliki efek terhadap kondisi tertentu.